Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ilham. Saya kembali untuk sekarang bukan mereaction, tapi sekarang saya akan membahas tentang hubungan Mas Iyun dan Bunda Fauzana. Nah, banyak ya yang mengatakan bahwa Mas Iyun dan Bunda Fauzana itu sangat cocok bila bersanding di pelaminan. Tapi itu tergantung kepada yang di atas. Kalau misalkan Bunda Fauzana dan Mas Iyun berjodoh, maka akan dimudahkan jalannya. Nah, saya mendapatkan banyak pertanyaan ya dari netizen di komen saya banyak ya di video sebelumnya. Nah, sekarang apakah saya mau menjawabnya? Nah, saya akan bertanya dulu ke Bung Kameramen. Bung Kameramen mau bertanya apa nih tentang hubungan Mas Iyun dan Bunda Fauzana? Oh ya Bang, begini. Ini saya merangkum dari beberapa pertanyaan dari kolom komentar di video. Jadi banyak yang mengatakan bahwa hubungan Fauzana dengan Mas Iyun itu adalah settingan untuk menaikkan popularitas dan kemajuan ataupun kesuksesan dari masing-masing. Ya, memang banyak juga yang mendukung untuk mereka akhirnya bisa bersama lah gitu. Ya. Nah, menurut Abang, apakah ini benar settingan ataukah ini memang benar-benar terjadi? Saya akan menjawab sedikit ya, setahu saya ya. Kalau misal pun itu settingan ya buat teman-teman, padahal itu nggak ada ruginya, nggak ada rugi dan tidak ada menguntungkannya. Soalnya gini ya, kalau misalkan settingan itu bisa menaikkan popularitas antara Bunda Fauzana dan Mas Iyun. Kalau misalkan itu benar, itu juga menguntungkan buat Mas Iyun dan Bunda Fauzana. Menguntungkannya apa? Hubungannya langgeng. Dan itu bukan dikarenakan ingin populer ya teman-teman. Nah, jadi itu kalau misalkan banyak netizen yang mengatakan itu settingan, ya namanya juga netizen ya, orang yang mau maju pasti ada aja ya dua kubu. Kubu yang pertama mendukung, kubu yang kedua yaitu menjelekan atau iri lah kalau bisa disebut iri. Nah, jadi wajar-wajar aja sih dalam setiap dunia perartisan atau dunia hiburan ya, banyak orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau menurut saya buat Mas Iyun dan buat pendukungnya atau Bunda Fauzana dan pendukungnya ya, mohon bersabar. Tapi buat pendukung Bunda Fauzana dan Mas Iyun ya, nah saya mengatakan jangan terlalu berharap. Kenapa jangan terlalu berharap? Di hubungan itu yang menentukan adalah yang di atas. Cuman kalau misalkan benar itu settingan ya, wah pasti ini teman-teman yang mengharapkan Mas Iyun dan Bunda Fauzana bersatu bakal sakit hati kalau misalkan itu benar settingan. Nah, saya juga nih sangat mendukung ya antara hubungan Bunda Fauzana dan Mas Iyun. Sebab saya melihat Bunda Fauzana dan Mas Iyun dua-duanya cocok sekali ya. Ketika bersama mereka sangat bahagia. Makanya saya mendukung. Nah, kalau misalkan saya juga ya tidak mau kalau misalkan itu benar settingan. Tapi saya sudah siap wah teman-teman kalau misalkan itu benar-benar settingan. Soalnya di dunia ini tidak ada yang abadi, atau dalam hubungan itu tidak ada yang pasti kecuali sudah janur kuning melengkung. Oh, jadi begitu ya, ya jawabannya. Jadi orang mau bilang settingan monggo, mau bilang tidak settingan monggo ya. Dan buat sobat ngarit ataupun sobat Fauzana lovers, jangan terlalu dibawa perasaan atau baper. Nah, doakan aja mereka berdua. Kalau sampai terjadi alhamdulillah, kalaupun tidak ya kita jangan sampai sakit hati ya. Kita doakan aja yang terbaik buat mereka ya. Ya gitu teman. Ini pertanyaan yang kedua nih ya. Bang, jadi kan kalau sebenarnya masih lanjutan dari yang pertama, bahwa banyak juga yang mengatakan hingga mengejek gitu ya, mengejek Fauzana. Banyak tuh, mulai dari pertama masalah filter ya, masalah filter Fauzana diejek. Terus masalah hubungan dengan Mas Iyun juga diejek, katanya itu memang untuk menaikkan popularitas aja katanya ya. Gitu ya. Terus juga seperti iri gitu orang tuh melihat mereka sukses gitu ya. Mereka dua-duanya kalau kita lihat kan kedua-duanya maju, kedua-duanya sukses gitu ya. Dia malahan banyak netizen yang seperti iri ataupun mengejek, terutama yang nggak pro mungkin ya dari kedua-duanya gitu ya.
Jadi menurut Abang ini seperti apa nih penjelasannya terkait orang yang menghina, menghejek, melecehkan mereka, Paujana ataupun Mas Iyun? Saya akan menjawab sedikit apa yang saya tahu ya dari pertanyaan Bung Kameramen. Jadi ya pernah ada sih ya, yaitu artis ya, kalau disebutin yaitu Nikita Mirzani. Nikita Mirzani sempat ya mengomentari ya Bunda Pauzana, yaitu pada saat itu Bunda Pauzana ya pada saat live TikTok sama di dunia nyata. Nah, menurut Nikita Mirzani itu wajah waktu di TikTok tidak sesuai dengan aslinya. Nikita Mirzani menyayangkan ya perbedaan itu, yaitu di TikTok bisa terlihat cantik dengan filternya, padahal di dunia nyata biasa-biasa saja. Tapi menurut saya tidak perlu mengomentari ya hidup orang ataupun masalah apapun tentang hidup orang ya. Jadi buat Nikita Mirzani, stop buat mengomentari hidup orang ya. Jadi semua orang punya keunikan masing-masing ya, dari mulai cantik, mau pakai filter atau tidak ya di TikToknya. Tapi itu adalah hak dari Bunda Pauzana. Nah, untuk yang mengejek antara hubungan atau kepopuleran Bunda Pauzana dan Mas Iyun ya. Jadi menurut saya yang mengejek itu mereka yang iri dengan kepopuleran atau kesuksesan Bunda Pauzana dan Mas Iyun. Mereka itu sebenarnya ya pengen seperti Bunda Pauzana di zaman sekarang sukses, seperti Mas Iyun yang dulunya peternak biasa menjadi peternak yang luar biasa. Nah, mereka itu pengen tapi mereka tidak kesampaian. Jadi mereka hanya bisa mengejek Bunda Pauzana dan Mas Iyun. Nah, jadi itu Bung Kameramen, gimana nih jawabannya? Oh iya, berarti gitu ya. Biarin aja lah ya, orang yang mau ngejek mau enggak, kita mah doain aja ya yang terbaik buat mereka. Mau dia sampai ke pelaminan, alhamdulillah. Kalaupun enggak jadi masalah. Nggak usah mengejek-ngejek, emang kita juga sempurna. Manusia tuh nggak ada yang sempurna gitu ya. Jadi jangan terus mencari-cari kesalahan orang lain. Kita doakan aja yang terbaik ya. Dan ini Bang, yang pertanyaan yang terakhir yang lumayan cukup penting nih terkait masalah sekupu ya ataupun tidak sekupu. Kalau kita lihat kan sangat kontras kalau Mas Iyun dengan Pauzana itu, kalau kita bilang secara agama itu tidak sekupu. Pauzana yang notabene seorang Minang itu di mana di Minang itu untuk perjodohan ataupun pernikahan ataupun suatu pernikahan ditentukan oleh keluarga, terutama oleh sang ibu ya. Itu tradisi ataupun mitos terkait dengan sekupu. Sementara di Jawa, Mas Iyun kan orang Jawa ya. Sementara di Jawa itu kental dengan tradisi Jawa, di mana orang Jawa itu jarang menikah dengan orang luar, dengan apalagi dengan orang Minang. Jadi kebanyakan keluarga Jawa menikah dengan orang Jawa lagi. Jadi intinya tidak sekupu, misalkan orang yang cantik dengan orang yang biasa, ataupun orang yang tampan dengan orang yang biasa. Ada juga orang yang tinggi derajatnya, materinya tinggi dengan orang yang biasa, ataupun sebaliknya. Itu menurut mitos tidak sekupu dan tidak akan pernah terjadi. Kalau yang namanya sekupu tidak akan bertemu, itu menurut Abang gimana? Benar apa tidak? Nah, pernah ada ya yaitu dari Buya Yahya yang menjelaskan antara sekupu atau tidak sekupu ya. Kalau menurut agama itu boleh ya pernikahan tidak sekupu. Nah, jadi pernikahan itu kalau tidak sekupu, jadi yang harus berkorban itu dari pihak wanitanya. Nah, setelah menikah jangan mengungkit-ungkit masalah harta atau kekayaan dari salah satu pihak. Nah, hingga membuat yang satu yang misalkan orang biasa ya bisa diperlakukan semena-mena oleh yang satu pihak yang disebut orang kaya ya. Nah, jadi itu gimana? Jadi itu pengorbanan yang harus dilakukan oleh wanita. Makanya banyak ya netizen yang memprediksi ya hubungan antara Mas Iyun dan Bunda Pauzana itu tidak akan berjalan sampai menikah. Soalnya jarang-jarang
ya orang Jawa menikahi orang Minang. Soalnya bisa disebut itu orang Jawa harus menikahi dengan orang Jawa lagi, disebut sekupu. Orang Minang harus menikah dengan orang Minang lagi. Nah, orang Minang itu kan keputusannya ada di pihak orang tua perempuan ya. Kalau misalkan orang tua perempuan misalkan meridoi atau merestui menikah dengan orang Jawa, berarti pernikahan bisa dilaksanakan. Nah, jadi itulah penjelasan sedikit yang saya tahu. Kalau misalkan ada kurangnya, saya mohon maaf. Nah, jadi itu Bung Kameramen, gimana? Jadi pernikahan sekupu atau tidak sekupu itu tuh boleh ya? Boleh. Menurut ya, asal jangan mengungkit ketika nanti sudah pernikahan. Ya. Itu jadi karena sekupu atau tidak sekupu itu adalah sebuah mitos lah yang dulu orang tua kita yang dulu masih dipakai. Sedangkan sekarang di zaman modern banyak tuh, saya juga artis yang nikah yang orang Jawa dengan orang Minang, orang Jawa Barat atau dengan orang Jawa. Itu kan banyak terjadi, itu nggak masalah. Sekarang mah udah zaman modern kali ya, kalau masalah sekupu mah atau masalah mitos mah kita singkirkan aja dulu ya. Itu aja mungkin Bang, pertanyaan yang saya rangkum dari kolom komentar yang mesti yang sekalian bisa dijawab. Terima kasih Bang. Oh, cukup sekian. Oh, terima kasih ya buat Bung Kameramen yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya ya. Kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang salah, mohon dimaafkan saya. Oke lah, Bang. Cukup sekianlah video kali ini ya. Buat teman-teman, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nah, buat Yunfa dan Sobat Ngarit, semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Oke lah, cukup sekian. Langsung saya pamit. Ilham pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.